Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrizal dengan NIM 18231071 dan berasal dari Pendidikan IPA C 18. Nah, di sini saya akan menampilkan PPT dari proposal penelitian, yaitu yang berjudul Penerapan Problem Based Learning, Perbantuan Media Kit IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Pak Febrianto serta dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, daftar isi di sini saya akan menyampaikan daftar isinya. Yang pertama itu bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, pada bab 2 kita akan membahas kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir siswa. Nah, yang bab 3 kita akan membahas desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, dan data penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, proses penelitian, dan teknik analisis data. Kita masuk kepada bab 1 yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran yang cenderung ke arah monoton. Habis itu yang kedua, proses pembelajaran yang pasif dan kurang bermakna, dan kurangnya minat belajar siswa karena pembelajaran lebih mendengarkan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan siswa mengenai media kit yang ada di sekolah. Nah, kita masuk kepada bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses yang harus sadar dengan tujuan. Tujuan di sini dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam memberikan rumusan hasil yang diharapkan oleh siswa setelah diberikan pengalaman dalam proses belajar. Nah, tercapainya tidaknya suatu tujuan pembelajaran, salah satunya dapat dilihat dari prestasi belajar yang diraih siswa. Dengan prestasi yang tinggi yang didapat siswa, maka para siswa mempunyai indikasi berpengetahuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua yaitu batasan masalah. Nah, agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model pembelajaran yang digunakan di sini adalah problem based learning atau PBL. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Padang. Nah, rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dengan penelitian yaitu yang pertama yaitu bagaimana keterlaksanaan model problem based learning dengan berbantuan media kit dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu apakah terdapat pembatasan kemampuan siswa menggunakan problem based learning berbantuan media kit dengan kemampuan siswa yang menggunakan metode belajar yang biasa. Nah, yang ketiga itu apakah ada pengaruh penggunaan media kit dalam proses pembelajaran siswa. Nah, kita lanjut kepada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat untuk menganalisis pengaruh penerapan model terhadap kompetisi siswa kelas 7 SMP dengan tujuan khusus dari penelitian itu adalah yang pertama, untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran menggunakan problem based learning. Yang kedua, untuk mengetahui adanya perbedaan proses pembelajaran menggunakan metode problem based learning dengan metode biasa. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan metode-metode problem based learning untuk melihat bagaimana keterkaitan siswa terhadap proses pembelajaran menggunakan media kit. Nah, kita masuk kepada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi siswa, hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar karena metode yang digunakan berbeda dari metode yang biasa digunakan di sekolah. Nah, yang kedua, bagi si sekolah, hasil penelitian ini dapat berguna bagi sekolah nantinya karena dengan adanya hasil ini, sekolah dapat melakukan perubahan proses belajar sebelumnya dengan proses pembelajaran dari hasil penelitian. Nah, kita masuk kepada bab 2, yang pertama itu kajian teori. Di sini yang pertama itu pembelajaran IPA menurut kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan inilah ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Proses pembelajaran menyentuh tiga arah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran yang diupayakan harusnya pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran IPA pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu pembelajaran wajib yang diberikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. IPA merupakan cabang ilmu yang terkait dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis melalui proses penemuan, sehingga seharusnya pembelajaran IPA dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga para siswa dapat memiliki pengalaman bagaimana menentukan suatu konsep. Bila hal tersebut dilakukan akan menstimulus perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Salah satu model pembelajaran yang memberikan peluang dari siswa untuk memiliki pengalaman menemukan suatu konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah yaitu model problem based learning. Nah, yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, seorang guru dapat perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar serta dipraktikkan pada saat mengajar. Untuk menghasilkan prestasi atau hasil belajar siswa yang tinggi, guru dituntut untuk mendidik dan mengajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat yaitu media kit dalam pembelajaran IPA. Media pembelajaran sangat mudah ditemukan dalam lingkungan sekitar, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu juga tersedia alat-alat peraga berupa komponen instrumen terpadu atau kit yang telah dibagikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah yang juga digunakan untuk mempermudah guru menyampaikan mata pelajarannya. Penggunaan peralatan komponen instrumen terpadu atau kit sangat berpengaruh dalam pembelajaran IPA terhadap prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Alat peraga ini sangat berguna untuk peserta didik, selain itu juga membantu guru dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penelitian yang relevan. Dengan penerapan problem based learning, kemanapun berpikir kritis dapat berkembang, karena pada kemampuan berpikir kritis yang diamati dalam penelitian ini merupakan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah, berpikir logis, dan membuat keputusan dengan tepat serta dapat menarik kesimpulan. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Lilis tahun 2016, yaitu berjudul peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui penggunaan media kit IPA di SMP Negeri 10 Probolinggo. Keunggulan dari metode ini ialah penggunaan media kit IPA dapat meningkatkan proses belajar peserta didik, baik memiliki motivasi berprestasi tinggi maupun yang memotivasi berprestasi rendah. Pemanfaatan media kit IPA membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Jika guru mempersiapkan dengan baik sebelum KBM dilaksanakan, penggunaan media pembelajaran yang beraneka ragam akan memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk belajar lebih menyeluruh. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, disimpulkan bahwa model PBL dan media kit memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran. Hal ini mendukung penelitian untuk melakukan penelitian dengan judul penerapan problem based learning berbantuan media kit terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, pada bab 2 ini kerangka berpikirnya terdiri dari pembelajaran IPA kurikulum 2013, lalu menggunakan model pembelajaran problem based learning, untuk menggunakan keterampilan menggunakan media kit IPA, lalu penerapan problem based learning berbantuan media kit IPA terhadap hasil belajar siswa, dan terakhir meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu desain penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian, yang terdiri dari A. Desain metode penelitian. Penelitian ini merupakan eksperimen. Eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari tahu yang dibuat terlihat hubungan atau sebab akibat. Berdasarkan penelitian yang dibuat, terlihat penerapan model problem based learning berbasis Innocent pada penggunaan media kit untuk mempermudah siswa dalam belajar. Penelitian ini menggunakan rancangan randomized control post only design. Dan yang kedua itu waktu dan tempat. Yang pertama, waktu penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai Desember tahun 2021 sampai 2022. Tepatnya penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Padang, khususnya untuk kelas 7. Nah, yang ketiga itu definisi operasional. Model pembelajaran problem based learning atau PBL adalah model pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah.
Nah, yang kedua itu hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran atau hasil siswa dapat dilihat dari kemampuan kognitifnya. Nah, yang D yaitu variabel penelitian atau data penelitian. Yang pertama itu variabel penelitian yang terdiri dari dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya variabel terikat. Variabel bebas dapat penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, yang ke B, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah karakter siswa peduli lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu D. D itu satu data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu diperoleh langsung dari subjek peneliti. Data yang digunakan adalah hasil komposisi belajar peserta didik. Sumber data dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri Perpadan terdaftar pada tahun pelajaran 2001 sampai 2022 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan perbandingan antara kelas menggunakan media CAT dan kelas yang tidak menggunakan media CAT. Tes ini dilakukan di akhir penelitian atau protes. Nah, yang ke E yaitu populasi dan sampel penelitian. Atau populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas 7 SMP Negeri Perpadan terdaftar pada tahun pelajaran 2021-2022. Total populasi adalah 60 orang yang distribusikan dalam kedua kelas. 2. Sampel. A. Mengumpulkan nilai ulangan harian pada pelajaran biologi kelas 7 SMP Negeri Perpadan tahun ajaran 2021-2022. Yang B. Menentukan dua kelas sampel memiliki kemampuan sama atau mendekati berdasarkan nilai rata ulangan harian, sehingga dapat diperoleh dua sampel yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Yang ketiga itu menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pengundian. Setelah diundi di kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Nah, yang ke F yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian pengetahuan adalah alat ukur untuk digunakan untuk memperoleh data berupa lembar tes hasil belajar. Uji coba dilakukan di kelas 7 sampai Negeri Padang. Nah, yang kedua itu kompetensi sikap penelitian sikap untuk kurikulum 2013 menggunakan instrumen penilaian berupa lembar observasi penilaian sikap peserta didik. Lembaran observasi ini merupakan instrumen non-tes pemberian skor untuk setiap indikator sikap yang telah dilakukan oleh rubrik sistem instrumen sikap. Nah, yang ke G itu prosedur penelitian. Yang pertama itu tahap persiapan beserta langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan observasi ke sekolah guna melakukan proses pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. B. Meminta data nilai ulangan harian kelas 7 serta data lain yang diperlukan. Mempersiapkan proposal penelitian, menentukan judul penelitian pada semester 1 tahun pelajaran 2020 Agustus sampai Desember, menentukan pokok materi yang dibelajarkan. Nah, yang kedua itu pelaksanaan pada penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan perlakuan yang berbeda. 3. Tahap penyelesaian setelah melakukan proses pembelajaran itu langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memberikan tes akhir pada ketua kelompok sampel. B. Mengolah data hasil belajar dari kedua kelompok sampel, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat sesuai dengan teknik analisis data. Nah, begitulah PPT dari proses penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.